Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lesi Nugraha dengan NPM 191506111. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan untuk mengisi UAS dari mata kuliah SPT dengan dosen Bu Resti. Nah, baik. Di sini untuk yang harus dilakukan itu yang pertama-tama untuk membuat sebuah web service sederhana itu pertama kita harus menginstal XAMPP. Nah, di sini untuk XAMPP-nya itu mohon maaf tunggu sebentar ada azan jadi kita berhenti sebentar. Baik, karena azan telah selesai, di sini saya akan melanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada tahap pertama itu kita harus menginstal XAMPP, kemudian kita aktifkan untuk modul Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah diaktifkan itu kita selanjutnya pergi ke browser apapun itu, mau Firefox, mau Chrome itu bisa. Kemudian kita bisa ke localhost. Nah, ketika tampilannya seperti ini, kita buka phpMyAdmin ini saja. Nah, kemudian akan menampilkan data seperti ini. Nah, karena saya telah membuat database-nya untuk mengerjakan UAS ini, saya membuat sebuah database yang bernama SPT. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri kita bisa memilih menu new ini, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat database baru. Kemudian untuk database yang telah saya siapkan di sini ada satu table member, yang dimana table ini berisi struktur. Nah, dalam table member ini berisi ID member sebagai primary key, kemudian nama, kemudian keterangan. Nah, dengan tipe data, ID membernya itu integer, kemudian nama itu varchar 30, kemudian keterangan itu varchar 100. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat atribut dari masing-masing dari table member ini, kita selanjutnya itu menginputkan data 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 diri ya, data dari member ini. Kita bisa menggunakan menu insert di sini. Nah, ketika kita menggunakan menu insert itu kita mengisikan value atau nilainya. Sini bisa kita isikan ID membernya, mungkin karena saya sudah mengisi tadi 001, kita isi dengan 002. Nah, dengan nama kita berikan contoh Muhammad Alwan ya, contoh. Nah, sini keterangannya merupakan mahasiswa teknik elektro 2021 yang beralamatkan di Tanjung Bintang. Nah, itu contohnya. Jika sudah, kita langsung go saja. Nah, berarti jika sudah seperti ini, satu row inserted berarti sudah masuk datanya ya. Kita lihat di browse. Nah, di data sudah masuk. Sini ada data nomor 1 dengan ID member nomor 1 dan ID member nomor 2. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk web service-nya sendiri. Untuk web service-nya sendiri itu kita menggunakan PHP. Nah, untuk PHP-nya sendiri saya telah buat di VS untuk yang diperlukan itu ada dua jenis PHP. Yang pertama itu koneksi PHP untuk menghubungkan ke database-nya, kemudian
Gdata ini untuk mendapatkan data yang ada di database-nya seperti itu. Kemudian itu, nah untuk codingan dari koneksi PHP-nya sendiri itu ada, saya perbesar dulu. Nah ini ada host, hostnya localhost, kemudian usernya root, kemudian password kita tanpa password di MySQL-nya jadi kosong. Kemudian database name itu kita mengambil dari database yang kita buat tadi, yaitu saya membuat SPT. Kemudian ada fungsi connect, MySQL connect, host, user, password, dan database name. Nah, di sini terdapat fungsi if. Jika dia connect, terbukti connect, maka akan menampilkan database sudah terhubung. Jika tidak, maka database tidak terhubung. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pada gdata.php ini terdapat include yaitu include koneksi.php. Dia mengambil data dari koneksi ini. Koneksi.php ketika telah terhubung. Kemudian menu select, select from member. Member ini merupakan nama table dari yang ada pada database SPT tadi yang telah saya buat. Kemudian terdapat menu query untuk mengambil data. Kemudian while menu ketika proses MySQLi mengambil dari array, query item sama dengan array. Kemudian ID akan menampilkan ID member. Nah, dia akan proses ini akan mengambil data ID member dari table member, kemudian nama dan keterangan. Kemudian akan menampilkan hasil dan itemnya. Kemudian echo JSON encode ini untuk responnya. Nah, kemudian untuk dua file PHP ini kita save ke dalam folder XAMPP, di mana aplikasi XAMPP ini diinstal, kemudian ke folder htdocs, dan kita buat folder baru bernama table yang akan kita ujikan ini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada langkah terakhir? Pada langkah terakhir itu kita coba kita tes apakah sudah connect atau belum. Kita localhost terus ke foldernya member, kemudian kita ketikkan filenya yaitu koneksi.php. Ini maaf, ada typo koneksi.php. Nah, di sini dapat terlihat database sudah terhubung. Nah, berarti menandakan web service sudah berjalan. Kemudian kita coba dapatkan data dengan gdata.php. Oke, nah di sini dapat terlihat database sudah terhubung dan menampilkan isi dari atribut member tersebut. Ini terdapat nama saya, kemudian ID saya berapa, keterangan saya apa, dan ini ada ID member kedua dan seterusnya hingga data itu selesai. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.